Kalau sampai ada 10.000 komen di video ini sebelum lebaran, saya bakal share. Dan harapan saya nggak sampai 10.000, dan kayaknya nggak mungkin sih, karena kita biasa komen cuma 2-3 orang kan. Halo teman-teman, ini buku super spesial, sangat-sangat spesial. Telurnya double, pedes pakai karet 2. Jadi sebelumnya saya pernah jelasin bahwa hampir semua masalah di dunia ini sudah pernah terjadi. Masalah saya, masalah Anda, saya yakin kayak sudah ada yang pernah mengalami sebelumnya. Manusia sudah hidup ribuan tahun, saat ini ada 7 miliar orang, kemungkinan besar apapun masalah kita sudah ada yang mengalami dan menyelesaikannya. Sehingga bisa jadi kita tinggal belajar dari orang-orang terbaik di dunia tentang bagaimana mereka sudah berhasil menyelesaikan masalah kita atau mencapai goal kita tersebut. Sekarang saya mau diskusi dikit tentang teknis yang saya lakukan tentang satu hal yang penting bagi saya di perusahaan. Hampir semua karyawan, pegawai, tim saya di kantor itu milenial. Sekarang masuk generasi Z, yaitu orang-orang yang lahir dari 1980 sampai 1996. Kemudian 1996 sampai 2012 itu generasi Z, dan sekarang di atas 2012 adalah generasi Alpha. Banyak orang berkata bahwa milenial itu kayak apa ya, take it for granted, males, ogah-ogahan, gampang resign, atau baperan, nggak bisa dimarahin, pokoknya ada apa-apa dikit ngambek, dan seterusnya. Banyak entitled untuk hal yang kurang bagus diomongin milenial di tempat kerja. Tentu kita kan bertanya apakah itu benar, atau ya saya ngalamin juga ada beberapa kejadian yang kita temukan di kantor seperti itu. Tapi kalau kita kayak oh ya udah Miana kayak gini, kita hire baby boomers aja atau generasi X aja gitu yang umurnya udah itu, kan kadang nggak pas untuk posisi-posisi tertentu. Game kita adalah bagaimana justru kita bisa memanfaatkan kelebihan orang-orang milenial dan generasi Z ini agar mereka mengalami 3 hal ini. Apa 3 hal yang kita pengen mereka ada di kantor? Yang pertama adalah gimana biar mereka bisa produktif. Kedua, gimana mereka biar bisa happy. Ketiga, gimana biar mereka loyal. Karena ketika mereka misalnya happy tapi nggak produktif, nggak ada gunanya. Produktif nggak happy, nggak ada gunanya. Atau loyal kita tambahkan agar kita turnover-nya rendah. Karena banyak riset mengatakan milenial resign kurang dari 2 tahun. Akhirnya kita melakukan apa yang biasa saya bilang, kita lakukan riset. Riset itu kita lakukan dengan membaca jurnal-jurnal terbaik internasional di seluruh dunia. Kita menanyakan apa sih the dominant factor that influence the happiness, productivity, and loyalty to an organization of millennial employees, and action that can be taken by organization to improve level of productivity among millennial employees. Jadi kayak agak panjang, intinya sih gimana biar karyawan milenial ini bahagia, produktif, dan setia kepada perusahaan kita. Itu pertanyaannya. Nah, tapi kita gunakan cara-cara yang ilmiah. Kita masuk JSTOR dapat ribuan jurnal internasional, kita masuk Sage Publishing dapat ribuan jurnal, kita masuk Science Direct dapat ratusan jurnal, kita Web of Science dapat ratusan jurnal, kita masuk ke ResearchGate dapat ratusan jurnal. Kemudian dari ribuan jurnal itu, kalau nggak salah 3.600-an jurnal, kita breakdown sampai akhirnya jadi 202 jurnal yang kita anggap itu pas dengan apa yang kita cari. Itu dari judul. Kemudian dari 202 jurnal itu kita baca abstraknya, kita baca kayak inti dari jurnal itu apa aja, sampai akhirnya muncullah 98 jurnal yang paling penting menurut kita. Disaripatikan lagi, akhirnya muncullah 57 jurnal yang sangat penting. Nah, 57 jurnal itu ada di sini. Sudah di print semua, saya sudah baca hampir semua, jujur. Kalau 30-40-an saya baca, tapi yang 20 lainnya saya baca adalah abstrak dan conclusionnya. Menariknya, jurnal-jurnal ini biasanya ditulis misalnya ini the employee expectation, ekspektasi karyawan tentang perbedaan usia. Apakah generasi milenial itu sebegitu bedanya sih gitu? Atau ini misalnya memahami milenial tentang keputusan mereka, ngomongin personal value dan cognitive moral reasoning gitu. Atau misalnya ini workplace engagement, engagement di tempat kerja dan perbedaan value di
masing-masing generasi. Nah, hal-hal ini menarik karena biasanya artikel-artikel ini ditulis oleh satu atau beberapa orang atau tim, dan ini jadi kayak paper mereka S2 atau S3 atau masuk ke jurnal internasional yang seleksinya ketat, dan mereka biasanya membutuhkan waktu minimal beberapa bulan, ada yang bertahun-tahun meriset, ada yang kayak dengan berbagai macam jurnalnya lagi, atau meriset dengan ke lapangan, atau menginterview atau melakukan riset ke perusahaan-perusahaan secara langsung dengan skala interview bisa yang 10.000 orang, 5.000 orang, 20.000 orang, banyak sekali yang mereka lakukan untuk bisa menerbitkan satu paper 10-20 halaman ini. Jadi kalau kita baca referensi belakang aja pasti selalu yang namanya referensinya pun banyak. Jadi kalau kita bisa membaca ini, harusnya kita bisa mendapatkan benang merah atau kesimpulan apa sih yang paling penting agar bikin karyawan milenial itu bahagia, produktif, dan loyal di perusahaan. Jadi specifically, kalau kita mau agak males pun sebenarnya tinggal baca abstrak sama conclusion dapat. Tapi kalau karena kita lagi lakuin riset, kita benar-benar highlighting satu-satu demi satu, dibuka, diurai, kemudian kita bahas, kita juga turun ke lapangan untuk interview orang yang di luar kantor kita untuk cross check sampai akhirnya ketemu benang merah versi 1. Kenapa versi 1? Tentu itu adalah pembelajaran awal kita. Kalau kita belajar lagi, kita akan dapat fakta-fakta yang menarik lagi. Dan kita pun menemukan fakta-fakta yang menarik, tapi saya juga bingung jelasinnya seperti apa. Intinya ini keren banget. Kalau ada yang tertarik dengan apa hasil studi dari yang 3.000 jurnal jadi 200 jurnal jadi 98 jurnal sampai akhirnya jadi jurnal internasional ini yang pas. Kita juga banyak jurnal yang dari Asia Tenggara dan Indonesia juga yang kita riset sehingga biar bisa lebih relevan dengan keadaan di Indonesia. Ya bakal jadi video panjang sih, pasti lebih dari 30 menit, tapi saya nggak tahu bakal ada yang tertarik nggak. Kalau ada yang tertarik, atau gini deh, ini tes lucu, tesnya gini aja, kalau sampai ada 10.000 komen di video ini sebelum lebaran, saya bakal share. Dan harapan saya nggak sampai 10.000, dan kayaknya nggak mungkin sih karena kita biasa komen cuma 2-3 orang kan. Jadi saya nggak ada beban buat harus menerjemahkan dalam bahasa video. Thank you guys.